Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himadita, gimana kabarnya hari ini? Selamat datang di podcast di Santalisi Himadita ke-28 yang bukan hanya perayaan ulang tahun untuk angkanya, tapi juga akan menceritakan bagaimana perjalanan kami. Betul banget, biar apa yang kami sampaikan bisa teman-teman tanamkan dalam hati teman-teman nih. Nah, penting banget ya Kak buat kita kenalin diri dulu. Kenalkan, nama saya Eskil Marcel Sitohang. Dan saya Devar Abida. Karena suaranya sudah ada namanya nih, kita lanjut ke obrolan kami. Nah, di episode kali ini kita mengangkat tema Academy Completion Strategies. Dengan judul yang gak kalah menarik, Beyond the Proposal, Understanding the Path to Final Project Success. Wih, dari judulnya aja udah kelihatan banget berbobot ya Kak. Dan itu isinya daging semua, penting semua ya Kak nih. Nah, teman-teman, di fase kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan pasti dijalani oleh mahasiswa Diploma 3 untuk meraih gelar ahli madya, yaitu tugas akhir nih teman-teman. Ngomong-ngomong soal tugas akhir nih, mungkin bagi teman-teman khususnya mahasiswa baru yang belum tahu nih, TA itu sebenarnya apa ya? Nah, untuk mahasiswa di program Diploma 3 Universitas Jember, tugas akhir ini merupakan laporan yang disusun dari berdasarkan hasil praktik kerja nyata yang telah dilaksanakan. Jadi dari pengalaman dan kegiatan dari selama PKN ini yang nantinya akan diolah, disusun dan dianalisis untuk menjadi laporan tugas akhir. Betul banget nih teman-teman. Jadi kita mahasiswa Diploma 3 wajib banget nih kita menyusun laporan tersebut berdasarkan pedoman resmi dari Universitas Jember. Lalu puncaknya kita harus mempertanggungjawabkan dan mempertahankannya nih teman-teman. Gak hanya mempertanggungjawabkannya, tetapi juga mempertahankannya di depan dosen penguji kita saat ujian akhir nanti nih teman-teman. Nah, tapi realitinya ini juga yang bikin kita deg-degan banget nih. Muncul pikiran kayak gimana ya nentuin judulnya, kok dosen pembimbing susah ditemuin, revisian terus sampai begadang semalaman. Nah, pasti ada yang real banget dengan kalimat-kalimat barusan. Tenang teman-teman, teman-teman gak sendirian kok. Kalau teman-teman lagi ada di fase burnout atau pusing tujuh keliling mikirin tugas akhir ini, nah teman-teman tuh gak sendirian kok mikirinnya. Kita di sini hadir untuk menjawab semua keluh kesah dari teman-teman nih. Benar, bukan cuma keluh kesah, tapi kita akan memberikan kalian tips dan praktis, dan pastinya juga akan memberikan kalian motivasi sehingga kalian tuh tugas akhirnya bisa cepet-cepet kelar. Betul banget nih teman-teman. Langsung aja, di samping kita udah ada sosok alumni inspiratif yang bakal berbagi cerita dan bernostalgia tentang masa-masa indahnya. Maksudnya masa-masa tegangnya saat tugas akhir dulu. Nah, kita akan kenalin siapa sih narasumber kita hari ini. Nah, kenalin ada Kak Enggita Salsabila AMD. Beliau merupakan lulusan D3 Kesekretariatan yang saat ini melanjutkan studinya di S1 Manajemen Universitas Jember. Beliau itu sangat aktif dalam organisasi. Beberapa di antaranya pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Eksternal di Himadita FEB UNED, Ketua Divisi Pelatihan di Bastiling, sehingga dipercayai sebagai asisten Ketua SDG Center di Youth SDG Universitas Jember. Selain organisasi nih, kakak ini juga memiliki prestasi yang memukau. Di antaranya meraih gold medal dan special award pada International Business Idea di UNIZA, Malaysia. Terpilih menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi kategori diploma tingkat Universitas Jember dan juga memiliki predikat Best Speaker pada National Business Plan Competition Universitas Andalas. Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Halo. Selamat datang kembali di Himadita Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat, tapi tetap pusing ya karena kan hidup gitu ya. Kalau nggak pusing namanya nggak hidup gitu. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit pusingnya belakangan ini tuh apa sih Kak? Pusingnya karena kesibukanku kebetulan di bulan-bulan ini tuh lagi disibukkan sama pengabdian. Kebetulan dapat hibah 3 skema bersama Bapak Ibu dosen di FEB UNED seperti itu, dan kesibukannya yang lain ini bantu di laboratorium manajemen bisnis. Berarti betul-betul sibuk banget ya Kak. Nah, kalau boleh nostalgia sedikit nih Kak, kita mulai dari awal ceritanya Kak Enggita nih. Waktu pertama kali memasuki semester 6 dan sudah tahu akan mulai mengerjakan tugas akhir nih Kak. Gimana Kak
pengalaman kakak saat sudah mulai mengerjakan tugas akhir itu? Pengalamanku saat mengerjakan tugas akhir itu salah satu hal yang nggak pernah bisa tak lupakan ya, karena di situ aku bisa menyusun tugas akhir dengan berdarah-darah. Karena apa? Karena ada challenge-nya sendiri gitu. Karena setiap pengerjaan itu kan ada struggle-nya gitu ya. Karena di pengalamanku dulu aku struggle di dosen pembimbing. Jadi kebetulan aku dapat dosen pembimbing yang sibuk. Jadi kegiatannya tuh padat. Jadi aku harus ngejar-ngejar dosen pembimbingku untuk minta bimbingan, untuk minta tanda tangan, dan itu sangat lelah jujur. Tapi dari kelelahan itu sampai sekarang itu bisa terkenang gitu. Gimana caranya aku bisa melewati masa-masa susah itu. Keren banget ya kak. Mungkin bisa kita kuak lagi perimbangan yang kakak waktu menentukan topik TA ini gimana kak? Kalau untuk topik TA, tentunya kita kan dari ini ya, dari D3, kita nggak harus linear dengan mata kuliah yang pernah kita tempuh. Jadi kalau di tugas akhir itu berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi itu mengandung variabel. Variabelnya itu seperti apa? Kayak pengaruh SDM terhadap kinerja kayak gitu. Itu variabel. Kalau di tugas akhir itu hanya implementasi, habis itu penerapan gitu. Contohnya, kalau teman-teman nanti dari D3 kesekretariatan gitu ya. Kalau saya dari D3 kesekretariatan itu ada salah satu mata kuliah public speaking. Nah, dari public speaking itu aku bisa ngambil topik tentang implementasi teknik storytelling dalam public speaking guna meningkatkan daya tarik perusahaan tersebut. Seperti itu. Wah, menarik banget ya kak. Nah ini kak, selama proses tugas akhir nih kak, apa sih kendala dan masalah yang kakak hadapi, khususnya nih terutama menjalani bimbingan dan menghadapi revisi dari dosen pembimbing kakak nih? Kalau tantangannya ada banget, karena ya tadi yang saya jelaskan itu kan susah ditemui ya. Jadi karena susah ditemui dan aku salah satu tipe yang harus target gitu, targetnya itu harus pas gitu ya timingnya. Nah di situ aku itu ngejar-ngejar dospemku nggak hanya di kampus aja, jadi sampai ke kafenya, sampai ke rumahnya gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya mau nyontoh aku nih, itu harus izin terlebih dahulu. Kalau misalnya mau menemui dosennya di luar kampus, seperti itu. Dari situ juga aku sempat berkonsultasi ya, sebelum aku langsung ke rumahnya atau ke kafenya gitu, aku konsultasi dengan Bapak Ibu dosen yang ada di FEB, solusinya gimana agar saya TA-nya selesai. Nah, kebetulan aku itu pressure di bagian kok lama gitu ya pengerjaannya, teman-temanku udah sidang, aku ACC aja belum kayak gitu. Jadi aku konsultasi dengan Bapak Ibu dosen, apalagi kalau teman-teman itu berani gitu ya, maksudnya harus konsultasi dengan Kaprodi. Jadi aku sempat, ini cerita aja ya, dulu sempat konsultasi dengan Kaprodi bahwa aku pengen ganti dosen pembimbing. Itu hal tercapek itu ganti dosen pembimbing, tapi dari situ aku nggak langsung ACC ganti aja. Jadi aku dinasehati oleh Bapak Marmono gitu ya, Kaprodinya D3 set. Jadi karena loadingnya dosen pembimbingku tinggi, disuruh sabar, disuruh nemuin di rumahnya, konsultasi lewat online kayak gitu. Nggak semata-mata bisa langsung ganti dosen pembimbing kayak gitu. Berarti itu emang harus benar-benar effort banget ya kak ya. Memang harus mengeluarkan semua energi kita untuk akhir yang sangat memaksimalkan ya kak ya. Nah, menurut pengalaman Kak Eng kita nih, gimana sih cara atau trik untuk membangun komunikasi yang baik dan efektif ke dosen, biar pas kita bimbingan itu, tugas kita itu nggak berlarut-larut nih Kak? Kalau berkaitan dengan komunikasi ya, kita juga harus benar-benar teliti ya, karena kan Bapak Ibu dosen kan harus tahu ya kita karakternya gimana lewat komunikasi itu. Dan teman-teman kalau misalnya mau berkomunikasi dengan dosen itu juga harus ada yang namanya salam pembuka, perkenalan diri, asal prodi, lalu di tengah-tengah itu harus ada tujuannya itu apa. Kalian ngechat Bapak Ibu dosen, apakah kalian minta tanda tangan, atau teman-teman minta bimbingan, atau minta saran gitu ya.
untuk penyelesaian tugas akhir teman-teman. Nah, dari komunikasi itu nanti kan juga berimbas dengan first impression. Jadi itu tidak kalah penting karena kelancaran tugas kalian itu juga bergantung pada kalian dan dosen pembimbingnya. Kalau misal kalian itu sopan, enak untuk diajak komunikasi, terus juga nggak ceplas-ceplos gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen itu enak juga membantu penyelesaian tugas akhir kalian. Berarti betul-betul attitude itu emang nomor satu ya kak. Betul. Biar pas dosennya lihat kita, nah ini attitude-nya bagus nih, Betul. dosennya jadi nggak memperribet tugas kita nih kak ya. Betul. Nah ngomongin soal tugas akhir nih kak, sering muncul anggapan bahwa mahasiswa dengan IPK yang tinggi itu bisa lebih cepat ngerjain tugas akhirnya nih kak. Nah menurut pengalaman kakak nih, apakah itu benar kalau IPK tinggi itu emang betul-betul lebih mempercepat kita ngerjain tugas akhir ini nih kak? Atau ada kayak faktor-faktor lainnya Kak yang mempengaruhi kayak manajemen waktu, konsisten atau yang lainnya? Kalau masalah IPK itu sangat tidak berpengaruh ya, karena tadi yang Mbaknya bilang kalau misalnya penyelesaian tugas akhir itu berkaitan dengan manajemen waktu, terus habis itu konsistensi, itu sangat penting. Kalau misalnya cuman bermodal IPK aja, itu nggak berpengaruh terhadap penyelesaian tugas akhir teman-teman. Contohnya saya salah satu mahasiswa yang lulusnya itu ini ya, agak lama gitu dibanding teman-teman karena aku banyak banget cobaannya dalam penyelesaian tugas akhir kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman hanya mengandalkan IPK, itu nanti kan kualitas dari tugas akhir kan juga ini nggak semata-mata hanya IPK, apalagi sekarang kan juga Bapak Ibu dosen itu nilainya itu kan gimana ya, kadang kita udah aktif tapi tiba-tiba B gitu kan, jadi gitu. Jadi nggak, IPK itu sebenarnya penting untuk screening kalau misalnya teman-teman mau melamar kerja. Kalau masalah tugas akhir ya nggak penting, tapi juga jangan menyepelekan IPK karena dengan IPK itu teman-teman itu nanti bisa menjadikan salah satu kualifikasi untuk bisa sidang. Karena kalau misalnya teman-teman pernah dapet C nih, pernah dapet D, itu nggak bisa sidang, harus mengulang, ikut semester antara kayak gitu. Nah berarti IPK itu nggak cukup ya kak. Kalau cuman IPK kita tinggi nggak cukup banget ya. Kalau tidak dibarengi dengan konsistensi dan eksekusi yang jelas ya kak ya. Nah sebelum masuk di teknis penulisan nih kak, tadi kakak sempat kan menyinggung pentingnya persiapan dari awal nih. Nah mahasiswa D3 sendiri kan perjalanan tugas akhirnya itu biasanya diawali dari praktik kerja nyata atau magang nih kak. Nah kalau dari pengalaman kayak yang kita nih, apa ada pertimbangan khusus saat memilih tempat magang supaya nantinya lebih mudah dijadikan proyek tugas akhir kita nih kak? Penting banget untuk kita mempertimbangkan tempat magang ya teman-teman. Kalau misalnya kita prepare lebih awal nih, kita bisa memilih, coba aja nanti searching-searching, tanya alumni, itu juga salah satu tempat yang kita bisa kita bisa andelin gitu loh. Kalau misalnya teman-teman pilih tempat magang yang enak, contohnya kalau dapat rezeki tempat magang yang enak, bisa jadi teman-teman itu dapat fee, dapat uang saku. Selain dari uang saku, dapat makan siang gitu. Dan kalau misalnya teman-teman itu kurang hoki nih dalam pemilihan tempat magang, itu nanti akan monoton untuk pekerjaannya. Biasanya nggak semua instansi pemerintah itu memperkerjakan mahasiswa magang itu cuman fotokopi, cuman bikin teh, bikin kopi, itu nggak semua, tapi ada instansi pemerintah yang seperti itu. Jadi kalau sepengalamanku dulu itu aku pilih instansi yang swasta. Jadi nggak di pemerintah, karena sebelum aku PKN itu aku pernah magang mandiri kan. Nah jadi aku di magang mandiri itu menjadi trialku, aku magang itu kayak gimana gitu. Jadi dari aku trial itu, jadi aku nggak pengen ngambil instansi pemerintah seperti itu, karena imbasnya itu di logbooknya kan nanti kegiatan kita itu ngapain aja ditulis, didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misal udah PKN itu nanti ada yang namanya supervisornya itu bakal mengawasi kalian itu ngapain aja dan tanda tangan di logbooknya. Lalu kalau misalnya logbooknya itu sudah tersusun nih, diturunkan di TA. TA itu ada yang namanya poin kegiatan utama sama kegiatan tambahan. Kalau di kegiatan utama itu sesuai dengan judul gitu. Contohnya, kalau misalnya di public speaking gitu ya. Jadi di tugas utamanya itu tentang pemasaran. Pemasaran
implementasinya itu seperti apa dengan teknik storytelling tadi. Kalau misal di tugas tambahan, contohnya saya menyusun absensi pegawai, itu tugas tambahan yang berbeda dengan judulnya, seperti itu. Dan untuk tugas tambahan itu di buku pedoman itu lebih banyak daripada tugas tambahan, seperti itu. Wah, keren banget nih Kak. Ternyata penentuan tempat magang aja emang udah sepenting itu ya Kak. Emang udah harus ditargetkan sejak awal biar pas kita menyusun laporan itu nggak pusing-pusing ya Kak ya. Betul. Kalau semisal sudah dapat magang nih Kak, kan pondasi awal penulisan tuh sering kali kayak bikin mahasiswa bingung. Kira-kira tuh acuan atau sumber apa nih yang bisa kita pilih sehingga kayak referensi tuh benar-benar bisa kayak akurat dan benar-benar apa ya layak untuk kita gunakan. Kira-kira ada sarannya Kak? Kalau saran dari saya tentang layak atau enggak referensinya gitu ya, kalau di tugas akhir itu di pedoman perlu teman-teman ketahui bahwa minimal itu 15 jurnal atau 15 buku di daftar pustaka. Jadi harus memenuhi gitu ya di tinjauan pustakanya. Nanti Bapak Ibu dosen pembimbing juga akan screening gitu. Kalian itu sudah benar apa belum pedomannya. Jadi faktor yang paling utama selain objek itu buku panduan. Jadi buku panduan atau buku pedoman itu harus teman-teman baca sebelum teman-teman itu nyusun tugas akhir. Karena di situ sangat lengkap ya. Kalau misalnya kita mau cepet dalam pengerjaannya gitu. Selain dari referensi yang aktual atau akurat itu teman-teman manfaatkan AI gitu. Tapi biasanya kalau kita hanya menyunting kopas-kopas tanpa ngeklik apakah jurnal itu ada atau enggak, itu nanti bermasalah juga kalau misalnya nggak teliti seperti itu. Jadi pintar-pintar memanfaatkan teknologi, nggak hanya copy paste aja, di recheck lah, kayak dicek ulang apakah jurnal itu benar-benar jurnal yang relevan dan 3 tahun terakhir kalau jurnal, kalau buku 5 kayak gitu. Nah teman-teman, jadi ingat ya, jangan langsung mencomot hasil dari internetnya. Kita juga harus melihat benarkah cocokkah dari tugas akhir kita itu, dari pedoman itu tadi. Kira-kira kalau di pedoman ini ada nggak sih Kak kayak keterbatasan yang buat AI itu harus kita perhatikan lebih lanjut? Ada, karena di tahun ini aku baru tahu ya, di tahunku tuh belum ada Turnitin, jadi harus Turnitin minimal 30%, gampang lah. Sekarang kan ada teknologi ya AI, itu kita bisa memanfaatkan parafase itu lewat situ. Jadi di Turnitin itu minimal 30% di tahun ini. Kalau di tahunku itu belum ada. Dan kalau misalnya teman-teman dapat dosen pembimbing yang teliti, terus habis itu harus perfect gitu tanpa harus melihat pedoman, dia itu udah nyaranin di Turnitin di tahunku. Kalau sekarang semuanya serentak Turnitin kayak gitu, harus ada AI detektornya gitu. Oh, berarti ini emang bisa jadi alat bantu ya Kak ya. Tapi yang paling penting tetap harus dengan bijaksana melakukannya. Jangan asal-asalan ya Kak ya. Mungkin setelah kita bahas nih apa yang kita tulis sudah, mungkin kadang-kadang nih kita kepikiran sudah buka laptop, sudah mau ngerjakan tapi malah kayak bingung ngetik apa, mulai dari apa ini Kak? Wah betul banget, itu yang menjadi musuh bebuyutan mahasiswa sekarang ini Kak. Pernah tidak Kakak mengalami hal ini? Dan apa sih cara ampuh Kakak buat mengatasi writer's block saat mengerjakan tugas akhir ini? Kalau dari saya, apalagi kita kan ini ya, ada yang namanya TikTok, Instagram itu. Kalau misal dapat notif ting gitu ya, kita refleks gini kan ya. Nah itu setan itu. Jangan sampai teman-teman itu jangan sampai teman-teman itu harus langsung gini, jangan sampai, karena itu nanti akan menghambat pengerjaannya. Selain dari notif satu itu bisa nanti kita malah scroll gitu ya. Harusnya kita melihat satu pesan keterusan scroll gitu, jangan sampai. Kalau saran dari saya ini aja dimatiin wifi atau datanya agar kita nggak dapat notif apa-apa. Dan saya salah satu tipe yang nggak bisa ngerjain tugas di kos. Saya harus keluar gitu ya. Entah itu di kafe atau di kampus ya, di perpus gitu. Harus keluar karena ada yang namanya setan kasur gitu ya. Kalau kita niat udah mau ngerjain, tiba-tiba lihat kasur, kayaknya kasur kangen sama kita itu ya. Tiba-tiba ditarik kasur, nah itu nggak jadi ngerjain. Itu saranku, harus jauh-jauh dari HP, jauh-jauh dari notif, jauh-jauh dari kasur. Gitu. Relate banget ini Relate sarannya. banget teman-teman.
Nah kak, selain masalah teknis murid tersblok nih kak, kesiapan mental juga pasti menjadi hal yang penting gak kalah ya kak ya. Nah berdasarkan pengalaman kakak sendiri nih, yang udah pernah jadi mahasiswa diploma 3 dan mengerjakan tugas akhir nih kak. Sebenarnya tekanan terbesar yang dialami mahasiswa itu dari diri sendiri atau lingkungan kita nih kak. Sebenarnya tekanan terbesar menurut aku pribadi ya, itu lihat teman-teman itu berprogres lebih daripada kita. Tuh. Pengalamanku dulu aku ACC aja belum, bimbingan tuh masih sekali dua kali, tiba-tiba temanku yang biasa aja di kelas tiba-tiba sidang, itu kan shock ya, kayak loh dia padahal di kelas itu biasa aja tapi lulusnya lebih cepat daripada aku gitu. Itu salah satu pressure terbesar sih, tapi dari pressure itu kita nggak boleh berlarut-larut, nggak boleh menjadikan hal itu dimotivasi bagi kita, itu jangan sampai. Itu harus kita manfaatkan untuk kita lebih termotivasi untuk ngejar-ngejar dosen tentunya, terus mengerjakan revisiannya gitu. Kuncinya itu teman-teman harus kuat, gigih, konsisten. Betul banget teman-teman. Dengar tuh, harus kuat, gigih dan konsisten. Catat nih teman-teman. Setelah melewati dari proses bimbingan yang panjang, sempro dan revisian, kan akhirnya sampai di tahap akhir yang ya ditunggu-tunggu juga. Itu sidang tugas akhir, Kak. Nah banyak banget nih kak cerita yang bilang tugas akhir itu horor banget. Tapi ada juga yang bilang ternyata nggak seserem yang dibayangkan. Nah menurut pengalaman kakak nih, seperti apa sih momen sidang akhir itu? Momen sidang akhir, kebetulan berapa ya, Hamin 3 atau 4 harian sebelum aku sidang itu, aku kan ada lomba gitu ya, ada lomba terus juga sedikit sibuk sama kegiatan yang lain kayak gitu. Hal yang bikin aku struggle di sidang itu, aku tiba-tiba sakit, tiba-tiba opname, terus tiba-tiba sidangku itu ada namanya penguji 1, penguji 2. Nah itu bukan nggak mau sih, jadwalnya itu bentrok, nggak bisa satu tempat. Jadi aku dulu sidangnya 2 kali. Penguji 1 itu maju, penguji 2 itu mundur. Jadi aku infus masih basah nih ke kampus, sidang di penguji 1, terus besoknya udah agak mendingan gitu penguji 2. Jadi beda tempat dan beda hari untuk ujiannya kayak gitu. Dan sebenarnya tugas akhir itu nggak horor-horor banget, teman-teman jangan takut. Kalau teman-teman itu mau belajar ya, mau baca, mau cari referensi di di ruang baca banyak sekali referensi yang teman-teman bisa baca, bisa buat pedoman kalian ketika kalian mau menyusun TA-nya kayak gitu. Sebenarnya tugas akhir D3 itu kan laporan ya, laporan hasil kalian itu ngapain aja di tempat magang, apa yang kalian kerjakan. Jadi kalian tulis di situ apa yang kalian kerjakan kayak gitu. Nah berarti nggak hanya persiapan untuk tugas akhir doang ya kak, berarti persiapan kesehatan juga harus dijaga tetap ya kak ya. Kesehatan mental dan kesehatan badan juga harus tetap dijaga ya kak, biar lebih maksimal gitu ya kak ya. Wah seru banget nih teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu Sobat Himadita nih teman-teman. Apa tuh? Nah teman-teman nggak sabar ya. Jadi sebelum rekaman hari ini kita udah menyebarkan tautan Google Form. Jadi teman-teman mahasiswa sudah aktif nih mengirimi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk tugas akhir nih kak. Nah sekarang akan kita tampilkan beberapa pertanyaan yang mungkin sebelumnya belum kita bahas nih. Mohon untuk dibantu dijawab ya kak. Nah kita masuk di pertanyaan pertama nih kak. Nah, tugas akhir tuh berupa laporan dari hasil praktik kerja nyata atau PKN, atau ada wujud karya tugas lain yang terpisah. Dan apa sih yang menjadi fokus utama dari tugas akhir nih, Kak? Sebenarnya fokus utama dari tugas akhir itu ya tadi saya jelaskan, laporan ketika kalian magang atau PKN itu ngapain aja seperti itu. Selain itu juga di laporan TA, sebenarnya ini sudah 1 tahun yang lalu ya ketika saya menyusun, saya menggali lagi ingatan saya. Jadi di tugas akhir itu ada yang namanya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah di bab 1 itu pendahuluan, kayak kenapa kok kalian mengambil
subjek ini? Kenapa kok kalian judulnya seperti ini gitu. Nah, di bab 2 nanti ada yang namanya tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu teori, hanya teori yang kalian ngambilnya dari buku atau jurnal. Yang tadi saya jelaskan harus 15 jurnal atau buku seperti itu. Lalu ada profil dari perusahaan atau instansi yang kalian tempati seperti itu. Lalu ada kegiatan kalian di sana ngapain aja, berasal dari logbooknya tadi. Nah, di bab itu berisi kegiatan utama sama kegiatan tambahan. Kegiatan utamanya itu harus lebih banyak daripada kegiatan tambahannya. Dan kegiatan utama teman-teman harus linear dengan judulnya. Seperti itu. Kalau kegiatan tambahan ya kegiatan yang yang diberikan oleh instansi yang kurang linear dengan judulnya gitu. Walah, jadi gitu ya Kak. Berarti emang kaitan antara PKN sama tugas akhir itu emang krusial banget ya Kak, dan nggak bisa disepelein banget nih ya Kak ya. Berkaitan dengan pertanyaan pertama nih, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini apakah dari setiap program studi memiliki alur penyusunan tugas akhir yang berbeda, dan atau sebenarnya proses penyusunan TA itu dimulai dari penuturan dosen pembimbing atau pengajuan judul terlebih dahulu? Sebenarnya kalau berbicara tentang penyusunan tugas akhir yang berbeda atau sama, itu sebenarnya sama. Dari D3 set, AK, MP, AKT itu sama penyusunannya. Tapi ini berbeda dengan di bagian operatornya. Mungkin di akuntansi itu sedikit berbeda dengan manajemen karena operatornya kan sudah beda nih, beda jurusan ya. Kalau D3 akuntansi itu dibawahi oleh jurusan akuntansi. Kalau D3 manajemen perusahaan, D3 administrasi keuangan, D3 kesekretariatan itu dibawahi oleh jurusan manajemen seperti itu. Jadi mungkin berbeda sedikit ketika kita mau mengajukan berkas-berkas. Nah, di manajemen kebetulan semuanya berkas harus dikumpulkan secara fisik, harus di map gitu. Nah, di mapnya juga ada perbedaannya. Contoh D3 set di tahunku dulu mapnya harus warna hijau, D3 AK harus warna hitam, kayak gitu perbedaannya. Nah, kalau misalnya di D3 akuntansi itu bisa semua disubmit lewat website gitu, lewat online itu bisa D3 akuntansi. Kalau D3 manajemen harus fisik, nanti ke Pak Taufik ya, ke Pak Taufik tanya-tanya gimana alurnya seperti itu. Nah Kak, apa saat magang atau PKN itu kita sambil ngerjain tugas akhir sekaligus bimbingan dengan dosen pembimbing Kak? Saya sarankan seperti itu ya. Kalau misalnya mau cepat, teman-teman ketika masih magang itu saya sarankan harus bimbingan. Karena apa? Takutnya kalau misalnya menunggu magang selesai baru menyusun TA itu nanti ketinggalan sama yang lain kayak gitu. Jadi selagi kita bisa menyempatkan waktu untuk bimbingan, mengambil waktu longgar saat magang atau enggak izin ke instansinya untuk mau bimbingan, itu sangat direkomendasikan karena itu nanti bisa mempercepat kita dalam penyusunannya. Nanti kan juga kita dapat saran tuh dari dosen pembimbingnya, kurangnya apa, terus ini masuk enggak di tugas di kegiatan utama atau malah masuknya di kegiatan tambahan kayak gitu. Memang seharusnya karena sudah ada dosen pembimbing nih, kita mulai tulis aja startnya dengan dosen pembimbing dengan mengikuti pastinya pedoman yang sudah ada. Betul. Nah, betul banget. Nah, zaman sekarang kan Kak sudah serba digital nih Kak. Pastinya ada aplikasi yang bisa mempermudah pengerjaan biar gak manual-manual banget nih Kak. Nah, dari pengalaman Kakak mengerjakan tugas akhir nih, apa saja sih aplikasi yang membantu Kakak dalam penulisan tugas akhir ini? Aplikasi di aku memanfaatkan Grok AI ya, Grok AI untuk nyari jurnal. Itu lebih halus untuk kalimatnya daripada ChatGPT atau Gemini gitu. Tak rekomendasikan untuk pakai Grok AI. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya pakai ChatGPT atau Gemini, tapi lebih akademis gitu ya bahasanya di Grok AI. Lalu juga kalau teman-teman mau cari jurnal itu bisa Science Hub atau apa gitu ya. Itu kalau misalnya nyari jurnal yang bisa diklik, biasanya kalau teman-teman itu promptnya kurang di ChatGPT itu nanti yang muncul virus linknya. Biasanya kan ditampilkan link jurnalnya, tapi tiba-tiba DOI-nya itu nggak bisa ditampilkan gitu, kayak nggak ada jurnalnya tapi ada linknya gitu. Di ChatGPT kebanyakan kayak gitu. Berarti emang betul-betul teliti nih Kak ya. Betul. Nah teman-teman catat tuh, ini ada saran nih dari Kak Enggita nih.
Jadi aplikasinya itu Grok AI. Nah, itu aplikasi yang sangat membantu kita mengerjakan tugas akhir kita nih, teman-teman. Iya. Iya, hijau sama oranye nggak sih? Bukan. Iya, beda. Mungkin kita akan cari-cari tahu lagi nih tentang aplikasi yang tadi Kak Candia sebutkan. Nah, tapi walaupun kayak aplikasinya udah canggih dan paling membantu, tapi kadang-kadang kayak revisiannya tetap aja ada. Kira-kira ini masuk ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya apa sih kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa pas revisi TA yang bikin revisinya jadi nggak selesai-selesai? Nah, biasanya teman-teman itu, ini pengalamanku di teman-temanku yang lain ya, itu biasanya mereka itu menunda-nunda, nunggu mood ya, apalagi Gen Z sekarang, nunggu mood 5 menit lagi, 10 menit lagi, malah nanti ujung-ujungnya nggak kekejar ya, nggak dikerjain. Menunda itu sebenarnya boleh aja 5 menit, tapi jangan sampai keterusan menundanya, itu nanti berakibat kita malah menunda untuk esok harinya, seperti itu. Saran saya, kalau misalnya udah dapet tulisan revisi dari dosen pembimbing, itu segera langsung aja kita ngerjain. Kalau dulu aku selesai bimbingan ada catatan langsung tak kerjain untuk disetorkan besoknya ada bimbingan lagi kan. Nah, itu bisa mempercepat kita. Dan kalau misalnya teman-teman itu nggak bisa nggak bisa baca tulisan dari Bapak Ibu dosen pembimbing, itu rekam suara ketika bimbingan, kita dengerin pas revisian, kayak gitu. Saran dari aku gitu sih, memanfaatkan waktu juga. Bisa didengerin nih sarannya. Kita memang seharusnya nggak nunda-nunda dan alias biar gak malas-malas juga. Bener banget nih Kak. Nah, sebagai pertanyaan penutup dari segmen Q&A ini nih Kak, ada isu yang relate banget sama mahasiswa yang sibuknya luar biasa nih Kak. Nah, pertanyaan kelima nih Kak. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih cara mengatur antara menyusun tugas akhir dengan kegiatan organisasi, magang atau pekerjaan nih Kak? Sebenarnya untuk bisa memanage waktu itu kembali lagi ke komitmen kita. Sebenarnya kita itu apa sih tujuannya kuliah, kan tentunya kan juga harus selesai. Kalau kita melihat bahwa kalau misalnya kita lama lulusnya kan kita harus bayar UKT lagi. Nah, daripada uangnya dibuat bayar UKT lagi, mendingan kita buat senang-senang atau yang lain. Jadi gitu, komitmen itu penting. Untuk bisa mengingatkan kita tujuan untuk kita kuliah itu ya harus selesai ya, nggak selesai kan harus dikumpulkan ya, jadi gitu, nggak harus sempurna, harus selesai. Dan kalau kita ada bentrok waktu antara magang atau pekerjaan yang lain, kita harus bisa memilih gitu ya, best choice yang mana gitu, yang mana yang harus kita jadikan skala prioritas, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman memprioritaskan pekerjaan, nanti kan juga imbasnya di tugas akhirnya kita malah nanti keteteran, teman-temannya kita sudah lulus, kita malah masih menetap di FEB, itu jangan sampai gitu. Terima kasih banyak Kak. Mungkin kita masuk ke topik selanjutnya nih. Kan setelah melewati sidang yang resmi dan dinyatakan lulus nih Kak, pasti rasanya lega karena akhirnya segalanya tuh selesai. Betul. Tapi juga ada nggak sih Kak rasa takut karena kita mulai lagi perjalanan yang baru dari awal? Menurut Kakak nih, langkah selanjutnya apa sih yang sebaiknya mulai dipersiapkan oleh mahasiswa? Untuk dipersiapkan ketika selesai sidang ya. Biasanya di sidang itu nggak langsung selesai, ada namanya revisi sidang. Jadi kita harus menyelesaikan revisiannya setelah sidang itu dari penguji 1 sama penguji 2, kayak gitu. Nah, setelah revisi dari penguji 1, penguji 2 selesai, kita ACC untuk mendapatkan nilai. Nah, setelah mendapatkan nilai, kita akan menunggu lama untuk bisa mendapatkan status kelulusan. Nah, kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu dosen pengujinya lupa ngasih nilai, itu diingatkan aja nggak apa-apa. Karena nanti kan kalau misal kita kelamaan nggak dapet nilai, status lulusnya kita tambah lama gitu. Kalau status lulusnya belum muncul, kita bisa nambah semester nih. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet follow up Bapak Ibu pengujinya. Nah, setelah dinyatakan lulus, itu kan kita bakal daftar wisuda. Di sela-sela pendaftaran wisuda, kita juga harus memanfaatkan waktu untuk start nyari pekerjaan gitu ya.
kita menyusun CV, pengalaman apa yang kita dapatkan selama kuliah, gitu ditulis di CV, lalu kita coba apply yang sekiranya linear dengan prodinya kita mau kerja yang kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya itu kan awal segalanya ketika kita sudah lulus gitu. Pintar-pintar memanfaatkan waktu aja sih, pintar-pintar memanfaatkan waktu, jangan cepet putus asa, jangan cepet lelah gitu ya, karena kan kita masih muda, mumpung kita masih muda, ayo kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, seperti itu. Wah, keren banget sih Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, kan Kakak ini kan udah lulus dari D3. Nah, setelah lulus dari D3, akhirnya Kakak memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang S1. Nah, apa sih yang menjadi alasan Kakak kenapa mengambil keputusan tersebut, dan apa ada pengalaman selama menyusun tugas akhir di D3 itu yang ternyata masih ada manfaatnya hingga sekarang nih Kak? Tentunya alasan yang pertama ya, alasan kenapa kok aku lanjut S1 karena aku merasa kurang gitu. Maksudnya aku kan suka ini ya, suka explore, suka belajar. Dulu itu pernah berapa bulan gitu ya, berapa bulan nganggur gitu. Ngerasa bahwa wah, kayaknya aku nggak bisa diem gitu. Jadi aku memutuskan untuk lanjut S1. Dan sebenarnya ini rencana awal dari sebelum D3 kan harusnya S1 seperti itu. Karena sebelum S2 kan harus sarjana gitu ya, dan rencanaku insya Allah kalau misalnya S1 selesai langsung di S2 seperti itu, dan ya semoga Keren. ya, karena ya itu kembali lagi ke citaku menjadi orang kaya. enggak Amin. Cita-cita semua orang pastinya menjadi orang kaya. ya, karena aku suka ini ya, dunia akademis gitu. Jadi aku suka belajar tentang riset atau pengabdian semacam itu. Jadi aku suka mempelajari hal baru kayak gitu. Kita doakan terus Kak Anggita semoga dapat tercapai apa yang diinginkan. Amin. Gak kerasa nih setelah diskusi yang panjang banget, kita sudah di penghujung acara. Nah, tapi sebelum kita menutup acaranya nih Kak ya, nih kalau misalnya nih Kak bisa memutar waktu kembali ke masa-masa semester akhir dulu nih Kak, apa sih hal yang pengen Kakak lakukan secara berbeda? Hal yang pengen tak lakuin dulu ketika ini ya, semester akhir. Dulu aku itu kurang gercep dalam penyusunan TA-nya. Karena dulu itu saat teman-temanku sudah menyusun judul terus habis itu bab 1, bab 2 itu aku masih menunggu supervisor yang ada di perusahaanku. Sebenarnya itu nggak harus menunggu, kita curi start aja di situ, meskipun kita masih ngambang abu-abu gitu ya tentang penulisan tugas akhir kita, itu nggak apa-apa. Dulu aku masih menunggu, jadi menunggu itu salah satu hal yang bikin aku itu lama kayak gitu. Berarti emang betul ya, kalau kita nunda-nunda emang itu nunggu-nunggu Betul. itu nggak maksimal ya Kak ya. Betul. Emang ada juga yang bilang itu penyesalan datang di akhir. Betul, kalau di awal namanya pendaftaran. Iya betul. Mungkin boleh minta satu kalimat pesan atau motivasi singkat nih untuk teman-teman tingkat Diploma 3 yang saat ini lagi mengerjakan tugas akhir mereka. Pesan saya bagi teman-teman yang menyelesaikan tugas akhir ya, terus semangat, konsistensi itu penting. Gak harus perfect, teman-teman mengerjakan apa yang kalian mampu seperti itu, dan manfaatkan teknologi. Sekarang zamannya AI, itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi perlu diketahui bahwa teman-teman harus teliti, harus detail, ngecek apakah sumber itu relevan atau tidak. Dan terus semangat, terus bekerja keras untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, boleh kita kasih tepuk tangan buat Kak kita ini. Keren banget ya motivasinya ya. Nah, terima kasih banyak buat Kak Enggita atas kesediaannya boleh hadir dan membagikan ilmu serta pengalaman buat teman-teman dan yang sangat berharga hari ini ya Kak ya. Sobat Himadita, hari ini kita belajar bahwa tugas akhir itu emang gak mudah dan penuh tantangannya. Tapi itu semua adalah proses dari penempaan diri yang bakal berguna banget dengan masa depan kalian masing-masing.
Betul banget nih, gak ada tugas akhir yang sempurna. Yang ada adalah tugas akhir yang selesai. Jadi buat teman-teman tetap semangat, konsisten, dan jangan lupa jaga kesehatan mental dan jaga kesehatan tubuh nih teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat kita semua. Kita ucapkan terima kasih nih buat Sobat Himadita yang udah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga obrolan kita hari ini tuh bisa menjawab segala kegaulan dan pertanyaan-pertanyaan dan jadi penambah semangat buat nyelesain PR kalian. Amin. Nah, selamat merayakan Disnatalis Himadita yang ke-28. Chapter 28 Together We Shine. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.